Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti baik semua kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, kemarin ada yang ingat kita mempelajari bab apa? Nah, benar sekali, kita mempelajari bab taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang pertama yaitu taubat. Nah, taubat itu kembali ke jalan yang benar dengan keinginan yang kuat dan berjanji tidak mengulangi dosa-dosanya lagi. Yang kedua yaitu taat. Taat adalah tunduk atau patuh terhadap perintah-perintah Allah. Yang ketiga itu istiqomah. Istiqomah adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengikuti di jalan Allah yang lurus. Yang terakhir yaitu ikhlas. Ikhlas itu niat berharap dari ridhonya Allah SWT. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita memahami apa itu pengertian dari sholat dan zikir. Yang kedua, kita memahami apa dalil dari perintah sholat dan zikir. Yang ketiga, kita mengetahui apa itu adab dari sholat dan zikir. Yang keempat, yaitu kita menerapkan dari adab sholat dan zikir. Baik, Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk absen, nanti dikirim di grup WA ya. Ibu tunggu sampai jam pembelajaran kita hari ini selesai. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu bab 4 tentang adab sholat dan zikir. Nah, ada yang tahu sholat itu apa? Nah, benar sekali. Sholat itu menurut bahasa Arab yaitu as-sholah, yang artinya berdoa. Kemudian menurut istilah, sholat itu suatu perbuatan ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Nah, sholat itu merupakan rukun yang kedua. Jadi, apabila kita tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka tidaklah sempurna agama kita. Dan juga sholat itu merupakan tiang agama. Jadi barang siapa yang tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Dan barang siapa yang mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat, maka ia telah membangun agamanya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai hambanya Allah harus selalu patuh terhadap Allah. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat, karena sholat itu salah satu perintah dari Allah kepada kita. Nah, ini ada dalil perintah untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zikir. Ada yang tahu zikir itu apa? Apa ya zikir itu? Zikir menurut bahasa Arab yaitu zakaro, yang artinya mengingat
atau menyebut asma Allah, sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dan memuliakannya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adab sholat dan zikir. Nah, ada yang tahu adab sholat itu apa saja? Oke, Ibu akan jelaskan. Itu adab sholat ada 8 ya kalau nggak salah. Yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk itu adalah adab yang paling penting dalam sholat dan zikir, merupakan inti atau roh sholat dan zikir. Dan juga maka dari itu sholat dan zikir itu kita harus khusyuk, karena karena kekhusyuan itu adalah bagian dari roh sholat dan zikir. Yang kedua yaitu dengan hati yang ikhlas. Saat kita melaksanakan ibadah sholat dan zikir, hati kita itu harus benar-benar ikhlas, karena kalau tidak ikhlas, Allah tidak akan menerima ibadah kita. Dan yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batasannya. Ketika waktu sholat itu sudah masuk, kita harus bersegera untuk menunaikannya dan dilakukan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan tempat sholat kita. Terus yang kelima, menyingkirkan gambar-gambar atau tulisan yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Yang keenam yaitu memakai pakaian yang bersih. Yang ketujuh yaitu menyesal serta bersedih. Dan yang terakhir yaitu lakukanlah dengan khusyuk. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Maksudnya itu seakan-akan kita itu sholat terakhir di dunia ini. Selanjutnya yaitu adab berzikir. Yang pertama yaitu ikhlas. Kita harus benar-benar ikhlas dalam berzikir kepada Allah. Yang kedua yaitu merendahkan suara. Kenapa kita harus merendahkan suara? Karena agar tidak mengganggu konsentrasi orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu berzikir dengan zikir dan wirid. Terus yang keempat, mencoba memahami maknanya. Yang kelima yaitu mencari tempat yang sepi dan sunyi. Terus yang keenam, duduk di ruangan yang suci. Terus yang terakhir yaitu mewangikan pakaian dan dari tempat berzikir. Selanjutnya yaitu hikmah sholat dan zikir. Apa saja hikmah sholat itu? Hikmah sholat yang pertama yaitu mendidik kita disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjauhkan kita dari perbuatan yang keji. Yang ketiga, menjadikan hati kita tenang. Terus yang keempat, menyadarkan kita bahwa kita itu adalah ciptaan Allah, hamba Allah. Nah, kemudian hikmah kita berzikir yaitu yang pertama, menjadikan kita semangat dalam berusaha. Yang kedua, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan kita seorang yang rendah hati dan tidak sombong. Baik anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini udah selesai ya. Kesimpulannya, kita wajib memperhatikan adab-adab dari sholat dan zikir agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai dan bisa terhindar dari perbuatan yang keji. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jangan lupa dicatat. Baik, Ibu akan membacakan soal-soal. Nanti jangan lupa ditulis ya.
Soal yang pertama yaitu bagaimana adab kita ketika sholat. Pilihannya sholat sambil bergurau, atau sholat dengan khusyuk, atau sholat sambil memikirkan hal yang lain, atau sholat dengan tergesa-gesa. Langsung dijawab ya. Kemudian soal nomor 2, apa yang diucapkan ketika berzikir? Yang pertama, ucapan salam. Yang kedua, surah Al-Fatihah. Yang ketiga, basmalah. Dan yang terakhir, pilihan yang terakhir, yaitu kalimat thayyibah. Oke, langsung dijawab ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, itu nanti tugasnya yang tadi dikerjakan, dikumpulkan di grup WA ya. Dan jangan lupa absen terakhir hari ini sampai nanti malam jam 9. Terus Ibu beri tugas mengerjakan soal di LKS halaman 70. Nanti jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.